Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indria yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Bu Vera selalu berdoa adik-adik dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu bersama-sama sekalipun masih dari rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan bila adik-adik diberi kesempatan pagi hari ini bisa beribadah bersama-sama. Untuk mengawal ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bila pagi hari ini kami bangun dengan sehat. Tuhan melindungi kami selama kami tidur. Pagi hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bisa sekolah minggu bersama-sama, meskipun kami dari tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap anak-anak sekolah minggu yang dengan sukacita pagi hari ini rindu beribadah, rindu bersekutu dengan Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, mohon ampun atas segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Satu pujian yang sudah lama sekali kita nggak pernah pujikan. Aku anak sekolah minggu. Kita pujikan bersama-sama yuk dengan penuh sukacita. Telah bersukacita bersama-sama. Satu pujian yang sudah lama tidak pernah kita pujikan, kita bisa pujikan sekali lagi pagi hari ini. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ambil buku pelajaran adik-adik, kita buka pelajaran nomor 9 dengan judul Segenap Hati Percaya pada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan judul perikop Kepercayaan Abraham diuji. Adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana Bapak Abraham yang menanti-nantikan janji Tuhan. Tuhan berfirman akan memberikan seorang anak laki-laki, memberikan keturunan. 25 tahun Bapak Abraham menanti, dan akhirnya di usia Bapak Abraham yang ke-100, Ibu Sarai melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Namun ketika Bapak Abraham dan istrinya sedang bahagia
menerima kehadiran seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga mereka. Lalu Allah berfirman kepada Bapak Abraham, "Abraham." Lalu Bapak Abraham menjawab, "Ya Tuhanku, pergilah ke tanah Moria. Di salah satu gunung yang akan aku tunjukkan itu, persembahkanlah anakmu." Wah, Bapak Abraham pasti waktu itu kaget ya. Namun Bapak Abraham itu adalah contoh yang sangat-sangat baik. Bapak Abraham taat, percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan saat itu bilang persembahkan anakmu, dia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Lalu pagi-pagi Pak Abraham bangun, dia membangunkan anaknya Ishak, juga membangunkan bujangnya. Mereka menyiapkan keledai, menaikkan kayu bakar, membawa api, lalu mereka berjalan menuju ke tanah Moria seperti perintah Allah. Kemudian sampai di suatu tempat, Bapak Abraham bilang sama bujangnya, "Bujang, kamu di sini aja. Biarkan aku sama anakku Ishak berjalan ke sana, ke gunung yang ditunjukkan Tuhan kepadaku." Lalu Bapak Abraham berjalan kaki dan kayu bakar yang dipersiapkan untuk membakar mezbah kurban bakaran ditaruh di atas bahunya Ishak. Ishak jalan, kemudian suatu saat Ishak bertanya sama papanya pada Bapak Abraham, "Bapak, ini sudah ada kayu, sudah ada api, lalu kurban bakarannya mana?" Bapak Abraham menjawab, "Di atas gunung Tuhan pasti menyediakan." Dia percaya penuh sama Tuhan. Dengan iman dia berkata seperti itu. Lalu sampailah mereka ke atas gunung yang Tuhan tunjukkan. Bapak Abraham menyusun batu-batu lalu kayu-kayu. Lalu Ishak diikat sama Bapak Abraham. Diikat, ditaruh di atas kayu yang sudah disiapkan. Ishak pun nurut taat kepada Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham mengambil pisau. Ketika mau dihunus, mau ditaruh di atas badannya Ishak, kemudian Tuhan berseru, "Abraham, Abraham." Kita cari dulu ya di ayat berapa itu ya. "Berserulah malaikat Tuhan." Ayat 11. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tuhan melihat kesungguhan hati bahwa Abraham sungguh-sungguh taat, percaya penuh pada Tuhan. Lalu Abraham menoleh. Ting. Dia melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Lalu Abraham mengambil domba itu. Ishak dibuka ikatannya, turun dari kayu yang siap untuk dipersembahkan. Lalu domba jantan ini kembali ditaruh di atas kayu mezbah persembahan. Nah, dari sini Abraham menamai tempat tersebut dengan nama "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Berkat iman, ketaatan, dan kepercayaan penuh Abraham, Tuhan Allah melihat dari surga. Dilihat imannya Abraham, hebat, jempol. Dia percaya penuh pada Tuhan, segenap hati percaya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa ngomel, dia nurut sama Tuhan karena dia sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, saat ini misal adik-adik ada masalahnya apa ya? Kesusahan di dalam belajar, merasa aduh
kenapa ya aku kok nggak pernah susah sekali ya belajar di pelajaran ini. Nah, adik-adik percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong adik-adik semua di dalam sekolah, di dalam pelajarannya. Apalagi contohnya, misal adik-adik melihat ada saudara yang sakit, atau mungkin adik-adik sendiri yang diizinkan Tuhan sakit, percaya penuh pada Tuhan, segenap hati percaya Tuhan pasti sembuhkan. Percaya berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi Tuhan minta kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Percaya dengan segenap hati itu nggak separuh-separuh. Kalau kita bilang percaya, aku percaya sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, itu contohnya. Tuhan tahu hati setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadanya dengan segenap hati. Kalau Tuhan Yesus seperti Abraham, di mana Tuhan menunjukkan ingin mengetahui iman percaya Abraham pada Tuhan, Tuhan juga melakukan hal seperti itu. Abraham diuji. Nah, waktu Tuhan menyediakan, Abraham tahu bahwa iman kepercayaannya kepada Allah itu tidak sia-sia, karena ada janji Tuhan yang ditepati, bahwa Tuhan berjanji keturunanmu lah yang akan menjadi bangsa besar, menjadi umat pilihan Tuhan. Dan Abraham memegang itu sekalipun dia diuji imannya untuk mempersembahkan Ishak. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, contoh-contoh sikap percaya pada Tuhan sudah ditunjukkan oleh Bapak Abraham. Kalau hari-hari ini kita merasa, aku pengen sesuatu Tuhan, percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti menyediakan tepat pada waktunya. Tapi Tuhan minta apa? Segenap hati percaya kepada Tuhan. Tindakan-tindakan kita di dalam kehidupan kita itu harus menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Contohnya, kita tetap sekolah minggu dengan setia pada Tuhan karena kita percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan. Makanya kita tetap percaya pada Tuhan dengan apa? Rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Setiap hari Minggu pagi bangun, ting, langsung bilang sama mama papanya, "Mama, papa, aku mau sekolah minggu online pagi ini. Cepat-cepat, aku mau mandi terus sekolah minggu." Nah, itu iman percaya kita pada Tuhan. Kita tunjukkan dengan tindakan nyata. Rajin membaca firman Tuhan, meskipun hanya satu ayat, kita belajar membaca firman Tuhan. Rajin persekutuan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang di rumah. Kalau misal pagi hari orang tuanya repot semua, malam hari adik-adik bisa ajak mama papa, ayo kita doa bersama yuk. Nah, itu salah satu tindakan nyata menunjukkan iman percaya kita sepenuh hati, segenap hati kepada Tuhan. Wah, senang sekali ya pagi hari ini kita belajar keteladanan Bapak Abraham di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus percaya dengan segenap hati. Adik-adik boleh buka buku pelajaran yang halaman kedua, halaman baliknya. Di situ ada tugas yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Suruh ngisi A, I, U, E, O. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Adik-adik bisa isi halaman kedua, huruf vokalnya A, I, U, E, O. Kemudian adik-adik juga bisa mewarnai halaman depan. Puji Tuhan, pagi hari ini adik-adik yang rindu memberikan persembahan bisa dikumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nanti bila ada kesempatan dimasukkan amplop, ditulis persembahan sekolah minggu, dibawa ke gereja. Bisa hari Sabtu ketika ada ibadah onsite dimasukkan di kotak persembahan, tapi sudah ada tulisan persembahan sekolah minggu. Atau yang rindu untuk memberikan hari Minggu, ada Ibu Erna, ada yang lain yang bersiap melayani untuk menerima persembahan hari Minggu jam 11 sampai jam 12 sampai jam 10 sampai jam 11 ya. Pokoknya sekitar itulah ya.
Puji Tuhan, adik-adik memberi yang terbaik, belajar memberi yang terbaik sejak kita kecil. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham taat, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan mengetahui setiap keperluan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami. Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami pagi hari ini, berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada saat ini, berkati mereka bersama dengan keluarga masing-masing, berkati keluarga, orang tua, pekerjaan orang tua mereka, damai sejahtera-Mu tinggal, sukacita-Mu tinggal di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati Tuhan, Filia, Jericho, Jethro, Yosua, Yoel. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anakmu semua dengan sukacita, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga pagi hari ini berdoa untuk gereja kami GBI Genesaret, berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andi Wijaya bersama dengan keluarga, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan pandemi COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa ke gereja, ibadah di gereja bersama-sama lagi Tuhan. Kau mengetahui kerinduan setiap kami juga rindu untuk bisa sekolah, beraktivitas yang lain di luar rumah seperti dulu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab semua doa kami. Biarkan iman percaya kami segenap hati percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, satu-satunya juru selamat di dunia ini yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ada yang lupa, kita belum membaca ayat hafalan pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti kirim voice note ke Vera ya, supaya kita ada kehadiran adik-adik pagi hari ini telah mengikuti sekolah minggu online. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kejadian pasal 22 ayat 14b. Sekali lagi, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kejadian pasal 22 ayat 14b. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan bila harus keluar rumah, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan. Kalau tidak ada yang penting di rumah aja, lakukan semuanya dari rumah. Ada yang kasih Tuhan, terima kasih buat waktunya pagi hari ini. Terima kasih untuk keluarga yang dengan setia mendampingi anak-anak untuk bisa sekolah minggu di rumah masing-masing. Sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Anak-anak sekolah minggu yang hebat, sukacita, semangat untuk ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.